Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Destian Batono dengan stanbook 20211012. Saya dari Universitas Amik Tridharma Palu, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan teknologi informasi, komunikasi dan komputer, jaringan, sistem fungsional perusahaan dan interorganisasi, serta pengertian bilangan biner. Materi kita pertama adalah TI atau teknologi informasi. Sebelum saya menjelaskan apa itu TI, saya akan menjelaskan apa itu teknologi. Teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu teknos dan logos, yang mana memiliki pengertian suatu alat yang diciptakan oleh manusia dan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Pengertian lain teknologi adalah hasil perkembangan dari ilmu pengetahuan manusia. Pengertian teknologi informasi. TI adalah istilah terhadap berbagai macam hal dan kemampuan yang digunakan dalam pembentukan, penyimpanan, dan penyebaran informasi. Fungsi teknologi informasi antara lain menangkap, mengelola, menghasilkan, menyimpan, mencari kembali, dan melakukan transmisi. Sistem informasi. Sistem informasi adalah sistem yang menggunakan teknologi komputer untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi. Kemampuan sistem informasi antara lain: yang pertama, proses transaksi lebih cepat dan akurat. Yang kedua, kapasitas penyimpanan besar dan akses cepat. Yang ketiga, komunikasi cepat. Kita masuk pada materi kita yang kedua adalah komunikasi dan komputer. Kata atau istilah komunikasi dari bahasa Inggris communication secara etimologis atau menurut asal katanya adalah dari bahasa Latin communicatus, dan perkataan ini bersumber dari kata komunis. Dalam kata komunis ini memiliki makna berbagi atau menjadi milik bersama, yaitu suatu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna. Komputer berasal dari kata to compute yang artinya menghitung. Jadi berdasarkan kata komputer bisa disebut mesin hitung. Definisi komputer sendiri adalah alat elektronik yang dapat menginput data dan mengelolanya menjadi suatu informasi yang diinginkan dengan menggunakan suatu program yang tersimpan di memorinya, serta dapat menyimpan program dan hasil pengolahannya, di mana bekerja secara otomatis. Komputer memiliki sejarah dan generasi. Ada 5 generasi. Komputer memiliki 3 aspek dasar, yaitu software, hardware, dan brainware. Siklus pengolahan data yaitu organization, input, processing, output, distribution, dan storage. Materi kita ketiga, jaringan. Yang pertama, jaringan area lokal atau biasa disebut LAN meliputi: yang pertama, wireless local area network. Yang kedua, teknologi Bluetooth. Yang ketiga, private branch exchange. Yang kedua, wide area network memiliki 2 jaringan meliputi value added network, virtual private network. Yang ketiga, pengertian internet. Internet adalah komputer terbesar dunia atau kumpulan jaringan-jaringan. Pengguna internet antara lain alamat internet, akses internet. Layanan internet antara lain: yang pertama, layanan komunikasi meliputi email, chattingan, usenet, newsgroup, telnet, internet fax, dan lain-lain. Yang kedua, layanan informasi meliputi FTP dan web service. Pengertian intranet adalah private network atau jaringan pribadi. Keamanan intranet meliputi public key, security, firewall. Pengertian extranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur, penjual, pelanggan, dan lain-lain. Selanjutnya, portal informasi perusahaan.
Materi kita yang keempat adalah sistem fungsional perusahaan dan interorganisasi. Yang pertama, karakteristik sistem informasi secara fungsional meliputi: yang pertama, terdiri dari beberapa subsistem. Yang kedua, sistem informasi dependen. Yang ketiga, berhubungan satu sama lain. Yang keempat, berhubungan dengan lingkungan. Yang kedua, sistem informasi manajemen atau biasa kita sebut SIM. Yang ketiga, sistem akuntansi dan keuangan, anggaran dan perencanaan keuangan atau financial planning and budgeting, meliputi prediksi atau ramalan keuangan dan ekonomi atau economic dan financial forecasting, anggaran, manajemen investasi, kontrol terhadap keuangan, budgetary, audition, analisis kesehatan keuangan, analisis keuangan, dan pengawasan biaya. Yang keempat, sistem penjualan dan pemasaran, marketing and sales system. Ya, poin kita yang kelima adalah pengertian bilangan biner. Biner adalah bilangan yang berbasis 2 yang hanya mempunyai 2 digit, yaitu 0 dan 1. 0 dan 1 disebut sebagai bilangan binary digit atau bit. Bilangan biner ini digunakan sebagai dasar kompetensi digital. Bobot faktor untuk bilangan biner adalah pangkat atau kelipatan 2. Sistem bilangan biner menggunakan 2 macam simbol. Bilangan berbentuk 2 digit angka yaitu 0 dan 1. Sistem bilangan biner menggunakan berbasis 2. Ya, demikian penjelasan dari saya tentang materi ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jangan lupa di like jika teman-teman suka dengan video ini, dan jangan lupa di share ke teman-teman yang lain agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Itulah yang paling penting. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jika ada salah kata atau kekurangan dari materi yang saya jelaskan, jika berkenan bisa meninggalkan kritik dan saran pada kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan shalom. Cause I'm really in love with you when I'm